A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi suaranya yang di ujung sana belum kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Probolinggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hari ini kita bersyukur sekali bisa bersilaturahim setelah tadi sore kita di Probolinggo dengan acaranya apa namanya sih? Konser ngabuburit, dan sekarang kita di Tablik Akbar Nikmatnya Ramadan. Tepuk tangan dulu. Dan sekarang juga tepatnya masih di depan Masjid Raudatul Jannah. Masih semangat semuanya? Masih dong. Nah, pertama-tama izinkan kita buat mengucapkan salam hormat dan takzim kami untuk Wali Kota Probolinggo Dr. Habib Hadi Zainal Abidin SPD MHP dan juga Kapolres Probolinggo Kota, Dandim 0820 Probolinggo, Ketua DPRD Kota Probolinggo beserta jajaran pemerintah Kota Probolinggo, undangan, dan seluruh warga Probolinggo yang ada di alun-alun ini. Mana suaranya semuanya? Dan terima kasih banyak sudah tertib, Masya Allah, luar biasa. Dan selama Ramadan ini iNews akan live roadshow mendatangi 4 kota, yaitu Probolinggo, Surabaya, Semarang, dan Bandung, insya Allah. Betul, dan insya Allah setiap sore kita akan seru-seruan, dan dilanjutkan malam harinya kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, dan juga kita mendengarkan hiburan lagu-lagu yang tentunya dekat dengan kerohanian kita sebagai umat Islam bisa meningkatkan keimanan kita. Nanti akan ada Tuan Guru Bajang dan juga hadir bersama kita nanti insya Allah hadir Gus Robit dan juga tadi ada Gus Asmi dari Silatul Muslimin. Tepuk tangannya mana? Allahu Akbar. Tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu sama Mas Noe dari Leto Kita mengundang untuk vokalis dari Leto, Mas Noe, untuk bergabung sama kita. Tepuk tangan dulu buat Noe Leto. Mas Noe, boleh kita bergabung, Mas? Assalamualaikum. Nih tepuk tangannya kurang meriah. Mana suaranya tepuk tangannya Probolinggo untuk Noe? Mas, monggo Mas, silakan. Kita bergabung. Apa kabar Mas Noe? Masya Allah, sehat ya Mas ya? Oke. Mas, kita ngobrol. Masih waras. Masya Allah. Mas, gimana? Kita mau ngobrol sebentar tentang karyanya Mas Apa sih Mas inspirasi dari lagu yang tadi? Apa judulnya sih? Ada Sebelum Cahaya. Paling banyak. Inspirasi lagunya apa Mas? Kalau inspirasi lagu sebenarnya tentang kehidupan dan yang kita alami. Tapi kalau mau disambungin sama Quran, tadi kan pertama saya ngomong itu ayat Quran. Ketika demi cahaya matahari pagi dan malam yang menyelimuti, itu ad-duha 1 sampai 4. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngomongin karya seni yang terinspirasi dari Al-Quran, untuk itu izinkan saya untuk mengundang tokoh bangsa kita, ulama kita, Tuan Guru Bajang Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi LCMA. Izinkan saya untuk menjemput beliau dulu ke belakang Silakan lanjut dulu sebentar Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, silakan Tuan Guru. Tepuk tangan dulu buat Tuan Guru. Shallu ala Nabi Muhammad. Tuan Guru, izin mau bertanya. Tadi kan Mas Noe bercerita bahwa ada karya-karyanya yang terinspirasi dari Al-Quran. Bagaimana kita menyikapi ini karya seni yang terinspirasi dari ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran? Bagaimana? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati Habib Hadi yang sama-sama kita banggakan. Ini bupatinya hebat, warganya juga tertib semuanya, alhamdulillah. Bapak Wali Kota, aduh maaf Habib saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Jadi Bapak Wali Kota Probolinggo. Karena dulu saya kalau lewat Probolinggo itu belum pisah dengan kabupaten. Dari waktu saya kecil, kalau dari Lombok ke Jakarta itu selalu lewat Probolinggo. Saya ingatnya Kabupaten Probolinggo. Saya lupa sekarang sudah ada kota Probolinggo yang insya Allah berkah. Tepuk tangan buat Probolinggo. Insya Allah. Ini ada mungkin pertanyaan. Kok Tablik Akbar
tapi kok ada musik, kok ada nyanyi, kok ada konser? Jawabannya, kenapa tidak? Dalam seni itu ada dakwah, dalam seni ada keindahan. Dan dalam sebuah riwayat disampaikan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu indah dan mencintai keindahan. Karena itu semua, termasuk tadi Gus Asmi, kemudian Mas Noe, ya. Kalau saya tanya kepada semua yang hadir, apa yang disampaikan? Tadi Mas Noe menyampaikan terinspirasi dari Al-Quran. Kemudian Gus Asmi tadi membacakan sholawat yang juga merupakan penjabaran dari innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau saya tanya, indah apa enggak? Indah. Indah apa tidak? Itulah keindahan yang di dalamnya ada ibadah, itulah keindahan yang di dalamnya juga mengandung berkah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Tuan Guru. Mas Noe, terima kasih. Terima kasih. Nanti, Mas Noe, salam hormat kepada Cak Nun. ayah Anda. Ya, like father like son ya. Masya Allah. Siap. Ini anak bapaknya, ayahnya Cak Nun, jadi anaknya ini sama Iya. seperti bapaknya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nanti kita akan lanjut ngobrol lagi, akan ada sesi khusus juga sama Tuan Guru. Dan sebelumnya kita dengerin dulu ada performance dari Wahid KDI. Boleh tepuk tangannya. Baiklah, tetap di tablik Ini apa kita beri nikmatnya tepuk tangan dulu. Ramadan. Untuk saudara kita ini stand up comedian Fuad Naim. Sajang Nim. Sajang Nim, orang Korea ya. Sajang Nim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derema kabar Probolinggo. Ya, berhasil juga ya belajar bahasa Probolinggo ya. Oke, biasa, kenalkan nama saya Fuad Naim dan ini bulan yang sangat ditunggu-tunggu, bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang sangat spesial ya, teman-teman semuanya ya. Saking spesialnya kita pasti pernah punya teman yang namanya ada Ramadannya. Iya kan? Artis aja ada tuh, Iqbal Ramadan, Nia Ramadhani. Emang Ramadan? Kalau bulan-bulan lain jarang ya, kayak ada Aliando Zulqodah itu jarang ya. Raisa Jumadil Awal. Emang Ramadan emang. Saya bahkan punya teman ya, saudara namanya Muhammad Awal Ramadan. Awal Ramadan. Dari namanya udah jelas ya, dia pasti lahir pas sidang isbat. Nah baik, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang ada di Sidoarjo dan juga seluruh pemirsa iNews, hari ini hadir bersama-sama kita, guru-guru kita, hadir bersama kita Tuan Guru Bajang, dan juga hadir bersama kita Gus Robit, hadir juga Noeleto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga hadir juga Fuad Naim. Nah, untuk kesempatan pertama saya mau ngajak kita semua dan juga pemirsa yang ada di rumah untuk mendengarkan tausiah dari guru kita. Nah, ini berhubungan dengan keseharian kita. Sebelum kita dengarkan beliau tausiah, kesempatan yang pertama yaitu kepada Tuan Guru Bajang, itu pasti tahu ada istilah orangnya itu baik tapi mulutnya pedes. Pernah nggak? Pernah dengar nggak? Ada. Ada nggak Ibu orang yang biasanya. baik mulutnya Ada. pedes? Ada nggak? Ada dong. Ada yang orangnya baik tapi mulutnya kejem? Ada nggak? Ada. Adanya kenceng banget. Tapi nggak di sini, nggak di sini. Iya, Oh Masya ada Allah, orangnya, sini. mana orangnya? Baik, untuk kesempatan pertama langsung kita simak tausiah dari guru kita Tuan Guru Bajang. Fadhol, Tuan. Mestinya kalau hatinya baik ya mulutnya baik ya. Masya Allah, iya betul. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Rasul SAW pernah menyampaikan pesan. Ini pesan buat kita semua. Kata Rasul, "Mayyat manli ma baina lihyaihi wa ma baina fakhdhaihi atman lahul jannah." Siapa saja yang bisa menjaga mulutnya dan yang di bawah perutnya, maka
saya jamin orang itu masuk ke dalam surga. Jadi ada dua yang perlu dijaga. Yang pertama, menjaga antara dua geraham. Nih, kanan, kiri, itu mulut. Wa ma bana fakhdhihi, antara dua paha yang di bawah perut, kemaluan. Kata Rasul, kalau dua ini bisa dijaga, tidak digunakan untuk hal-hal yang membawa mudarat, maka saya jamin, kata Rasulullah SAW, orang itu akan mendapatkan surga. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari hadis ini. Amin. Karena itu, bapak-bapak dan ibu, ketika dulu Rasulullah SAW, Nabi lewat, ada beberapa sahabat sedang bicara tentang seorang perempuan. Jadi saat itu para sahabat mengatakan, David ya, ada perempuan yang rajin benar tahajud, taqumul lail, dan tidak pernah alpa untuk puasa sunnah, tasumun nahar. Tapi sayang, kata para sahabat, perempuan itu punya satu sifat, wa tu'dil jar, mulutnya itu suka menyakiti tetangga. Insya Allah di Probolinggo nggak ada. Semua yang ada warga dari Habib Hadi, ini murid-murid dari ulama-ulama yang hebat, insya Allah mampu menjaga hak-hak dan kemuliaan tetangga. Amin. Apa kata Rasulullah SAW mendengar pembicaraan tentang perempuan itu? Sederhana yang disampaikan oleh Nabi, nggak panjang. Nabi cuma mengatakan, hiya finnar. Sayang sekali, walaupun rajin puasa sunnah, walaupun rajin sholat tahajud, tapi karena mulutnya sering menyakiti tetangganya, maka dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Kenapa sampai Rasulullah SAW menyampaikan ini? Karena Islam itu mengajarkan kepada seorang mukmin, dalam ungkapan Rasulullah SAW yang lain, bahwa seorang mukmin itu masalun nakhlah, akal thayyibah wa wada'at thayyibah. Jadi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, kata Rasul, itu mestinya seperti seekor lebah. Dia tidak mengambil kecuali yang paling baik. Yang namanya lebah gak pernah mampir di sampah, tidak pernah hinggap di atas kotoran. Yang namanya lebah selalu mencari puncak-puncak dan pucuk-pucuk bunga untuk mengambil yang terbaik, wa wada'at thayyibah, dan kemudian mengeluarkan yang terbaik. Apa yang dikeluarkan oleh lebah? Madu yang beragam khasiatnya, bukan untuk lebahnya tapi untuk manusia, untuk kita semua. Itulah seorang mukmin, kata Nabi besar Muhammad SAW. Yang kita ambil yang baik, mata kita mengkonsumsi yang baik, kita lihat hal-hal yang baik. Termasuk malam hari ini kita lihat ada Fuad, ada Mas Noe, ada Gus Azmi, ada Gus Robit, ada Mas David, Mbak Zizi. Kita lihat satu sama lain dalam tabligh akbar ini, insya Allah itu kebaikan. Mendengar juga yang baik, mengkonsumsi juga yang baik, cari rezeki juga yang baik. Itu semua akan mempengaruhi apa yang keluar dari mulut kita. Itu semua akan mempengaruhi apa perilaku dan perbuatan kita. Maka kalau saya boleh koreksi tadi David, ya, hatinya baik, mulutnya juga insya Allah baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hatinya baik, mulutnya juga baik. Kalau silakan Noe atau mungkin buat Naim ada yang mau bertanya. Monggo silakan. Ya, ya. Pak Ustadz, kalau misalnya jangan susah-susah nanyanya. Iya, yang gampang-gampang aja. Jangan nanya gimana cara minum tayamum dari itu. Iya. Kalau apakah semua yang dilakukan di luar yang nampak itu, selain hati ya, nampak itu bisa dilakukan langsung dengan keikhlasan atau memang butuh
kebiasaan dulu, karena kan kadang memang kita beramal kayak berusaha berkata baik, sebenarnya mungkin belum ikhlas-ikhlas banget gitu Pak Ustadz. Tapi iya bener kan ya kan? Masih latihan gitu loh. Trial ya. Nah itu emang normalnya begitu atau memang sebenarnya pas hati ikhlas baru bisa kita berkata baik gitu? Melatih berkata baik gimana gitu? Iya, jadi membangun karakter itu tidak seperti bikin bakso. Kalau bikin bakso itu malam diracik, pagi-pagi sudah bisa dimakan. Tapi kalau membangun karakter seperti halnya dulu Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW membangun sahabat yang demikian dahsyat, beliau yang demikian hebat itu butuh lebih dari 22 tahun melahirkan karakter yang hebat. Karena itu kita seperti Gus sampaikan tadi, yang penting ngomong baik saja dulu, yang penting ucap saja yang baik. Karena mengucapkan yang baik itu membangun energi positif. Ya kalau kita lihat nih ya, lebih susah mana, mengkritik atau memuji? Nah, coba saya tanya, lebih sulit mana, mengkritik atau memuji? Lebih sulit. Lebih mudah mana, mengkritik atau memuji? Mengkritik lebih mudah. Enggak dong, enggak, lebih mudah memuji. Lebih mudah mengucapkan, wah Anda hebat, wah Anda insya Allah orang baik. Ya. Kalau mengkritik itu perlu berpikir. Iya. Perlu berpikir, perlu memikirkan sisi mana yang mesti saya kritik. Jadi perlu menyerap energi, ya. Itu menyebabkan capek. Makanya kalau orang selalu mengkritik itu mukanya selalu capek. Tapi kalau orang pandai memuji dalam kebaikan, maka insya Allah ya, dia akan punya hati yang lapang dan selalu melihat segala sesuatu dari sisi yang positif. Masya Allah. Memuji, mengucapkan yang baik sama sekali tidak mengeluarkan energi, justru akan mengundang energi kebaikan datang kepada kita. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Tuan Guru. Sebenarnya sih masih ada yang mau ditanya, tapi kayaknya udah ngantri banget, udah pengen nongol nih. Jadi kita bahas nanti aja, jangan kemana-mana, tetap di Tabligh Akbar. Nikmatnya Ramadan. Kembali lagi di Tabligh Akbar, nikmatnya Ramadan. Boleh sekali lagi biar rame ya. Kembali lagi di Tabligh Akbar, Nikmatnya Ramadan. alhamdulillah masih semangat. Ya, langsung saja, mana penggemarnya Gus Asmi Subhanul Muslimin mana? Langsung kita simak persembahan dari Subhanul Muslimin. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, Syahidillah, 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 Syahidillah. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, Syahidillah, 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 Syahidillah.
marhaban ya Syahrul Syam. Masya Allah. Nah, langsung saja kita dengarkan di kesempatan selanjutnya ini tausiah dari guru kita Gus Robit, perwakilan pimpinan dari pesantren Bumi Selamat Sidoarjo. Silakan Gus, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billah. Yang kita hormati bersama guru kita, Tuan Guru Bajang, Mas Noeleto, Mas David, Mbak Zizi, Gus Azmi dan pasukannya. Mana penggemarnya Gus Azmi ini? Masya Allah. Dan juga para ulama dan para habaib yang kita hormati bersama. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini izinkan saya menyampaikan makna dari sebuah ayat yang populer yang sering disampaikan oleh para dai di dalam berbagai kesempatan, yaitu ayat 7 pada surat Ibrahim yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Saya ingin menyampaikan ada sebuah konteks yang seringkali luput dari sorotan terkait ayat ini. Yang ingin kami sampaikan adalah ayat ini itu konteksnya adalah dialog antara Nabi Musa dengan Bani Israel. Ketika Nabi Musa menyampaikan kepada Bani Israel agar mereka itu mengingat nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Nikmat yang pertama adalah nikmat ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun dan bala tentaranya. In anjakum min al fir'auna yasumunakum su'al adabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kita tahu bersama Bani Israel dulu ditindas oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Anak laki-lakinya dibunuh, kemudian anak perempuannya dibiarkan hidup untuk dihinakan. Itu adalah kenikmatan yang besar. Kemudian kenikmatan yang kedua, jadi ayat ini kalau dalam bahasanya Tuan Guru Bajang itu masih atof atau masih terkait dengan ayat sebelumnya. Jadi kalau bahasanya Tuan Guru membahas sebuah ayat harus dikaitkan dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Atau bahasanya itu as-sawabiqu wal lawahid. Ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Itu ayat sebelumnya. Wa idz ta'adzana rabbukum ini termasuk yang menjelaskan nikmat Allah kepada umat sekalian. Apa nikmat itu? Nikmat tersebut adalah bagi seorang hamba yang bersyukur atas nikmatnya Allah, maka Allah akan memberikan tambahan nikmat atas nikmat yang telah diberikan. Umumnya Mas David, kalau dalam kaidahnya manusia, kita itu kalau diberi sesuatu lazimnya kita berterima kasih. Dan tidak ada kewajiban kita untuk memberikan pemberian yang lain. Tetapi dalam kaidah ini Allah itu tidak seperti itu. Seseorang kalau diberi nikmat, kemudian dia bersyukur, maka bagi Allah akan memberikan nikmat yang lebih atas nikmat yang telah diberikan. Maka ini sebuah kenikmatan tersendiri. Jadi bersyukur itu adalah nikmat, kemudian dampaknya atau efeknya kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Dalam bahasa Quran yang lain, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid.
barang siapa yang bersyukur sejatinya dampak dari syukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri, dan barang siapa kufur maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Mas David, Ya. Terkadang kita itu untuk bersyukur kepada Allah itu menunggu mendapatkan nikmat-nikmat yang besar. Harus punya mobil dulu baru bersyukur, harus punya hunian dulu baru bersyukur. Padahal dawuhnya Kanjeng Nabi, sabdanya beliau Rasulullah, innallaha la yardha 'anil 'abdi idza akalal aklata fahamidallaha 'alaiha wa idza syariba syarbata fahamidallaha 'alaiha. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan ridhonya kepada seorang hamba ketika dia makan sesuap nasi, kemudian mengucap alhamdulillah, maka itu menyebabkan turunnya ridhonya Allah. Kalau ridho itu sudah turun, maka segala sesuatu yang diminta akan diberikan oleh Allah. Masya Allah. Jadi intinya bersyukur ya Gus ya. Dan Bahagia itu tidak melulu tentang materi, tapi katanya tidak ada materi tidak bahagia ya ibu-ibu. Dasar Bercanda, kita ya. harus ridho sama Iya. kita, insya Allah kita akan dapat surganya Allah. Amin. Batin juga lebih tenang ya, insya Allah kalau kita ridho dengan ketentuan Allah ya.